Hai soul friends, hai teman-teman jiwaku. Kali ini aku akan membuat bacaan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Jadi 2 hari kemarin aku terpanggil untuk membuat bacaan untuk seorang suami dan seorang istri. Jadi mungkin banyak dari kalian yang sudah berumah tangga, para suami, para istri yang membutuhkan bacaan ini. Selamat datang kalian di channelku. Aku akan membagi 2 bagian di video kali ini. Jadi untuk para suami dan para istri, aku akan ambil 2 kartu dari The Romance Angels Oracle Card. Dan kita akan mulai bacaan untuk para suami dan para istri. Kalian bisa skip ini dan ke box description untuk pilih timestamps. Kalau kamu suami pilih untuk suami, kalau kamu istri pilih untuk istri. Oh, terbang. Ini untuk para suami. Kemudian ini untuk para istri. Selamat bertemu di file kalian. Bye-bye. Hai para suami yang datang ke video ini. Kita buka kartu kalian. Pay attention to the red flags. The signs are cautioning you. Oke, aku lihat sih beberapa adalah tentang karir. Jadi red flags ini tuh kayak bendera merah, kayak lampu merah, seperti itu, sama aja sih artinya. Jadi kayak warning kayak gitu buat kalian. Kalau kalian ngerasa sekarang burn out, kemudian kalian ngerasa capek seperti itu adalah salah satu sign. Tapi di sini juga aku lihat case-nya adalah kalian sedang dealing dengan orang ketiga. Jadi ada perempuan lain yang deketin kalian dan kalian sedang dealing dengan mereka, dan beberapa juga aku lihat kalian sudah punya perasaan sama mereka. Jadi itu adalah red flags, itu adalah lampu merah dalam rumah tangga ya para suami. Dan aku yakin tidak hanya kamu yang mengalami hal seperti ini, banyak di luar sana yang tidak tahu tentang bacaan tarot juga mengalami hal yang sama. Tapi jika kamu sekarang datang ke videoku ini, ke file ini, maka itu artinya Tuhan, universe, malaikat pelindung kamu, roh penjaga mau menyelamatkan kamu supaya kamu nggak jatuh gitu loh, nggak terperangkap. Karena aku lihat di sini perempuan yang deketin kamu itu hanya mengincar materi saja. Jadi kalau kamu sudah sering banget kasih uang sama dia, atau kasih barang-barang sama dia, atau dia ya kata-kata manis segala macam dia ucapin supaya kamu beliin apa yang dia mau, itu adalah salah satu red flags. Kita akan buka dari tarot untuk lihat lebih dalam. Ten of Cups in upright. Jadi di sini sih aku lihat dari universe ingin kamu menyelamatkan rumah tangga kamu, karena aku lihat beberapa case di sini juga kalian sudah lebih banyak waktu sama orang ketiga ini daripada keluarga kalian. Jadi kamu udah berani untuk kadang berbohong, kadang mencari-cari alasan untuk keluar atau pergi sama orang ketiga ini. Dan aku lihat di sini Tuhan, kita sebut Tuhan ingin kamu coba untuk berpikir lagi, coba untuk aku percaya bahwa kamu tahu yang terbaik untuk kamu, tapi kadang logika kita, kadang nafsu kita, atau kadang pikiran apapun itu
membuat kita nggak bisa berpikiran dengan sehat gitu. Jadi kalau kamu sekarang nggak sengaja datang ke videoku ini, datang ke file ini, atau kamu bahkan sebelumnya nggak pernah baca tarot ya, nggak pernah dengerin ramalan tarot, tapi tiba-tiba videoku ini muncul di home kalian, rekomendasi untuk kalian, maka ini salah satu sign ya teman-teman para suami bahwa Tuhan mencintai kamu. Roh-roh penjaga kamu berusaha sekali supaya kamu mendengarkan pesan dari mereka. Ya, di sini aku lihat ada konflik di dalam diri kalian. Jadi aku dengar sih, udah, kamu kan suka sama dia, perempuan orang ketiga ini. Ya udah, tinggalin aja istri dan anakmu gitu. Kamu harus peduli sama kamu juga harus memikirkan diri kamu sendiri gitu loh. Tapi para suami di sini aku ingatkan ya, kadang pikiran itu dipakai roh jahat untuk melemahkan kita, untuk menghancurkan kita. Jadi selalu analis, selalu observe apa yang dikatakan pikiran kamu. Jadi jangan jangan sampai pikiran itu mengatasnamakan self love. Jangan sampai dia mengatakan bahwa aku juga harus memikirkan diriku sendiri. Selama ini aku bekerja keras untuk keluargaku, tapi aku gak menikmati kehidupan yang aku inginkan. Aku gak punya lagi perasaan sama istriku, segala macam. Aku pusing dengan anak-anakku. Aku ingin hidup bahagia dengan perempuan orang ketiga ini. Seperti itu. Tapi di lain sisi, ada suara kecil kalian di dalam diri kalian yang mungkin tidak terdengar dari kalian, atau mungkin kalian tutupi terus, atau kalian lebih cenderung mendengarkan suara roh jahat daripada malaikat gitu, yang mengatakan bahwa perempuan ini datang ke kehidupan kamu cuma mau harta kamu, cuma mau materi kamu, cuma mau jadiin kamu sugar daddy-nya. Wow, picik banget gak sih perempuan ini? Aku gak bisa ngejudge, tapi sebagai perempuan aku gak suka perempuan yang merebut suami orang seperti itu. Iya, benar. Oke. Ini benar-benar dari semesta. Benar-benar dari Tuhan. Kamu memang datang ke file ini untuk mendengarkan pesan bahwa sebelum kamu memutuskan, ini adalah hal yang tidak mudah ya untuk rumah tangga. Sebelum kamu terjun atau ke jurang dan mati dan musnah gitu, berhenti sejenak, retreat. Kalau perlu kamu pergi ke suatu tempat dan berdoa di sana, meditasi di sana, dan menenangkan diri supaya kamu lebih bisa mendengarkan suara hati kamu, bukan hanya pikiran kamu. Karena aku lihat cukup berat ya untuk kalian yang ngalamin ini juga, para suami. Jadi aku berharap kalian tidak terjebak gitu, tidak terjebak dengan tipu muslihat roh jahat. Karena kalau aku lihat di sini, malaikat pelindung kamu, roh-roh penjaga kamu itu benar-benar ingin menyelamatkan kamu dari jebakan roh jahat ini. Oke. Iya. Kalian diminta untuk bukan isolasi sih sebenarnya, karena kalau sebagai bapak rumah tangga mungkin agak susah ya, tapi ya mungkin kalau ada waktu libur kalian bisa pergi kemana situ sendiri untuk menenangkan pikiran kalian. Karena aku lihat pikiran kalian benar-benar sekarang lagi peperangan gitu ya, dan
kalian hanya bisa mengambil keputusan dengan baik dengan cara ya kalian retreat dulu gitu loh. Ya, Six of Wands. Ini beda case lagi. Aku lihat di sini kalian yang sedang berusaha untuk naik jabatan, kemudian pindah pekerjaan atau punya project, kalian akan mendapatkan hasil yang kalian mau tahun ini. Jadi kayak kerja keras kalian akhirnya terbayar seperti itu. Ya, The World. Oke. Aku juga lihat di sini beberapa kalian akan pindah negara atau pindah kota, pindah tempat tinggal, dan kalian akan bawa keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian. Dan itu memang sudah, atau mungkin aku lihat juga di sini kalian dulu jarak jauh gitu ya, sama long distance sama anak dan istri kalian, dan dalam waktu dekat akhirnya kalian bisa kembali lagi sama mereka, jadi satu rumah lagi. Jadi nggak lagi long distance, karena aku lihat kalian memperjuangkan untuk berkumpul sama keluarga kalian ini cukup lama, dan dalam waktu dekat kalian akan berhasil untuk kembali lagi satu rumah lagi sama keluarga kalian. The Fools. Oke. Di sini juga aku lihat energi para suami yang kalian sedang menikmati masa-masa sebagai seorang ayah. Jadi seperti kalian kembali seperti waktu kecil lagi. Dan aku juga lihat anak-anak kalian yang sudah bisa diajak ngobrol, sudah bisa diajak main, kalian sedang menikmati itu. Dan itu salah satu healing kalian, salah satu cara kalian istirahat dari hustle bustle hidup. Ya. Kemudian Six of Cups. Aku lihat juga di sini rumah tangga kalian para suami yang balance, yang antara kalian dengan karir dan dengan rumah tangga, kalian selalu berusaha untuk seimbang, meskipun ya mau gimana pun tetap apa ya, kayak kalau mau diusahakan atau benar-benar dihitung-hitung memang susah ya teman-teman, karena biasanya kita kerja seminggu 5 hari dan paling di rumah Sabtu Minggu aja. Dan kadang kalian kalau Sabtu Minggu juga aku capek banget, tapi kalau anakku ngajak main, ngajak jalan-jalan, aku harus turutin itu, karena masa-masa menjadi orang tua itu sebenarnya tidak terlalu lama, teman-teman. Jadi waktu nanti anak-anak kalian sudah besar, SMP aja atau ya SD akhir gitu, mereka akan sibuk dengan dunia mereka sendiri, dan waktu kalian pengen ngajak mereka main, mereka nggak mau. Mereka punya dunia sendiri, mereka punya teman-teman sendiri. Jadi aku sarankan untuk kalian yang anak-anak kalian masih balita, masih ya TK, SD gitu, usahakan untuk berikan waktu untuk mereka gitu. Kemudian Ace of Cups in reverse. Di sini aku kembali lagi untuk beberapa kalian yang para suami yang merasa draining gitu, energinya merasa terkuras. Aku tidak bisa menghakimi atau menilai cara kalian hidup, karena itu bukan kapasitas aku. Tapi di sini spirit guide kalian, guardian angel kalian ingin menyampaikan bahwa fokus kepada hal yang berguna, fokus kepada hal yang bermanfaat. Jangan habiskan energi kamu untuk
orang-orang yang sebenarnya dia datang ke kehidupan kamu cuma mau kasih kamu challenge, cuma mau nguji kamu gitu. Tapi karena kamu terlalu paralyzed gitu, terlalu terlalu serius gitu ya menanggapinya, maka jadinya kamu akan draining sendiri, kamu akan capek sendiri gitu. Dan dalam rumah tangga ya para suami, kamu nggak ada jalan kembali gitu loh. Kalau kamu salah melangkah, ya kamu akan kehilangan istri dan anak-anak kamu. Ya kehilangan itu adalah dalam tanda kutip, tapi kalian kalau bercerai gitu loh, kalau berpisah dengan istri dan anak kalian, nggak ada jalan kembali, semua tetap berbeda. Meskipun selalu ada orang tua bilang gitu, mama papa cerai, tapi kasih sayang mama sama papa ke kamu tetap sama. No, tetap beda, nggak ada yang sama, semuanya menjadi beda. Jadi spirit guide kalian menyampaikan bahwa sebelum kalian mengambil keputusan yang tidak hanya berefek kepada kalian, tapi kepada istri kalian, kepada anak-anak kalian, kepada orang tua kalian, kepada mertua kalian, sanak saudara segala macam, pikirkan lagi. Bahkan aku di sini dapat bisikan gitu bahwa kalian diminta untuk berpuasa. Berpuasa tergantung cara kalian sendiri ya. Berpuasa itu sebenarnya bebas gitu. Kalian mau cara berpuasa seperti apa itu tidak masalah. Yang penting adalah niat kalian dan doa kalian. Aku akan ambil satu kartu lagi. Ya. Nine of Swords. Jadi kalau masalah tentang seperti ini ya, ini kan case seperti ini tentang orang ketiga itu kan bukan hal pekerjaan ya, bukan hal yang bisa diselesaikan dengan otak, nggak bisa diselesaikan dengan rumus gitu. Hal seperti ini harus diselesaikan dengan hati gitu loh. Kamu nggak bisa terus menerus mikirin memutuskan masalah seperti ini, kayak seperti ini dengan pikiran kamu nggak akan nyampe gitu loh. Kamu akan gila sendiri kalau kamu memutuskan hal seperti ini menggunakan pikiran kamu. Kita akan ambil dari Walk Your Light. Semoga kita dapat klarifikasi. Wait, postpone, pause, say no. Ya. Apakah kalian merasa resonate? Soalnya dari tadi kan, dari pesan pertama atau sampai sekarang aku sampaikan tentang kalian yang lagi dealing sama orang ketiga. Di sini kalian dibilang untuk say no, atau tunggu dulu lah, atau tunda dulu lah, atau pause dulu lah gitu, tunggu dulu gitu. Jangan gegabah mengambil keputusan seperti ini para suami. Para suami kalian yang sedang dealing dengan orang ketiga, itu adalah pesan dari spirit guide kamu. Mungkin roh jahat kamu sekarang, jangan dengerin, itu kan cuma tarot, itu kan cuma bacaan tarot. Nah, dance with life. Oke, gini, mungkin beberapa kalian setelah mendengarkan ini merasa guilty, merasa berdosa, merasa bersalah karena sempat memikirkan ingin bercerai seperti itu. But kamu nggak bisa berada dalam fase guilty atau fase merasa berdosa bersalah terlalu lama gitu loh. Kalau kamu berada di situ terlalu lama, roh jahat akan datang lagi gitu. Jadi kamu merasa bersalah, kamu merasa guilty, kamu merasa berdosa,
buang keinginan itu, rilis itu, serahkan itu kepada Tuhan, dan mulai untuk merubah sikap kalian, merubah sifat kalian, dan berusaha untuk berbuat lebih baik gitu sama istri kamu, sama anak-anak kamu. Mereka yang selalu menunggu kamu pulang kerja, selalu berdoa untuk kamu selamat di jalan. Berbuat baiklah sama mereka. Creating heaven on earth, it's happening. Ya. Para suami, mungkin rasanya ada berapa kalian merasa seperti ini bumi tapi kenapa rasanya di neraka gitu. Kita nggak bisa mengatur atau mengontrol di luar kita, tapi kita bisa mengontrol mindset kita. Bagaimana cara kamu menanggapi atau merespon suatu ujian, suatu challenge yang datang ke hidup kamu. Dan percaya sama aku, kalau kamu merubah dulu cara berpikir kamu, maka hidup kamu gak akan seperti neraka lagi, tapi seperti surga. Kamu masih di bumi, tapi kamu berada seperti di surga. Kamu punya istri dan anak yang mencintai kamu, menyayangi kamu, mengasihi kamu, mempedulikan kamu. Dan itu apa sih surga lagi kalau bukan itu gitu. Jadi sebenarnya neraka, kalau ada orang yang bilang kok hidupku di dunia seperti neraka, dia sendiri yang buat. Gak ada satu orang pun yang buat kamu merasa hidup di neraka. No. Orang lain gak punya handle, orang lain gak punya kekuatan untuk membuat hidup kamu seperti di neraka. Oke, aku pikir itu untuk kalian para suami, semoga ini membantu kalian. Aku sarankan tadi, jangan gegabah mengambil keputusan tentang rumah tangga, karena saat kalian memutuskan untuk menikah dengan dia, kalian tidak hanya berjanji dengan manusia, tapi berjanji sama semesta, sama Tuhan. Jadi pikirkan kembali. Oke, terima kasih para suami. Aku kirimkan energi kasih untuk kalian semua. Bye-bye. Hai kalian para istri, kartu kalian children. Your love life is being affected by children. Kayaknya para istri pasti tidak jauh-jauh dari tentang anak ya, nggak jauh-jauh dari keluarga. Untuk kalian para istri yang mungkin sudah mempunyai anak, sudah menjadi ibu, pasti prioritas utama kalian saat ini adalah anak-anak kalian. Bagaimana memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anak kalian, kemudian bagaimana mendidik anak kalian sesuai bukan sesuai sebenarnya mendidik anak menurut aku nggak ada cara yang baik, nggak ada cara yang benar. Menurut aku setiap orang dan setiap ibu, setiap anak itu adalah punya keunikan masing-masing, dan aku percaya caranya juga berbeda. Kamu nggak bisa didik anakmu seperti cara orang tuamu mendidik kamu. Setidaknya tidak semua cara bisa kamu gunakan, para istri dan para ibu, karena zaman kalian sama zaman anak kalian sekarang berbeda gitu loh. Dan kalian tidak bisa terus-menerus mama tuh dulu sama nenek kamu dikasih taunya kayak gini, diajarinnya kayak gini. Oke, kita bisa ambil beberapa, tapi tidak semua hal bisa kita terapkan kepada anak-anak zaman sekarang ya. Oke, kita akan ambil dari tarot. Kita akan lihat lagi lebih dalam tentang kalian para istri yang menonton videoku kali ini. Kalau kalian baru pertama kali datang, selamat datang. Terima kasih sudah memberikan energi kalian ke aku. Ya, Four of Cups. Oke. Aku lihat di sini kalian para istri banyak yang kalian pikirkan.
Oke, pertama tentang anak, yang kedua adalah tentang keluarga kalian, tentang suami kalian, tentang mertua kalian, tentang ipar-ipar kalian. Banyak banget yang harus dipikirin dan tidak hanya dipikirkan tapi diurusin. Mungkin aku lihat di sini kalian beberapa ada yang tinggal sama mertua, kemudian sama ipar. Mungkin sedikit aku pribadi belum menikah, tapi aku lihat dari energi kalian sekarang, rasanya mungkin tidak nyaman, tidak damai untuk satu atap dengan mertua atau satu atap dengan ipar. Dan kalian terus menerus minta gitu ya sama suami kalian untuk punya rumah sendiri. Oke, nggak apa-apa deketan, tapi setidaknya aku punya rumah sendiri, kita punya rumah sendiri gitu, sehingga kalian bisa dengan bebas mengatur rumah tangga kalian. Oke, kita lihat lagi ya para istri. Oke, ya, sebenarnya ini Five of Wands tadi juga muncul di pile suami, tapi di pile istri ini aku lihat beberapa di antara kalian tidak hanya konflik secara batin, tapi konflik secara di luar kalian. Aku lihat kalian ada konflik dengan ipar, kemudian dengan mertua. Mungkin konfliknya bukan kayak berantem sesuai image ini, tapi seperti banyak hal, pendapat, kemudian cara. Karena bagaimanapun kamu adalah orang asing, kamu tuh adalah stranger untuk mertua kamu, dan kamu dididik oleh orang tua kamu sendiri yang cara didiknya sangat berbeda. Mungkin beberapa hal sangat berbeda, mungkin meskipun kalian seumuran, kamu seumuran dengan suami kamu, tapi secara budaya, secara suku, secara latar belakang, cara mendidik kalian, cara orang tua kalian mendidik kalian berbeda. Dan sekarang kalian berada dalam konflik. Aku lihat kalian seringkali berusaha untuk menahan diri karena kalian menghormati suami kalian, menghormati orang tua suami kalian, makanya kalian berusaha untuk mengalah. Loncat. Wow, Temperance ini cocok banget sama case kalian. Kalau kalian yang yang udah sering dengar bacaan tarot pasti tahu arti Temperance itu apa. Arti Temperance itu adalah kalian diminta untuk sabar. Apapun yang terjadi dalam hidup kalian, yang sabar, yang tabah, semua ada prosesnya, semua lagi dalam masa pembalansan, ada nggak sih bahasanya? Jadi kalian tuh dibuat balance gitu, kalian dibuat seimbang, menyeimbangkan. Bahasa Indonesia yang benar adalah menyeimbangkan. Jadi kehidupan kalian sedang sama semesta, sama Tuhan. Terserah kalian percaya dengan Tuhan, Allah, apapun yang kalian sebut, siapapun yang kalian sebut, mereka sedang menyeimbangkan kehidupan kalian supaya balance, supaya harmonis. Three of, aku lihat di sini juga ada orang ketiga. Aku lihat ini orang ketiga adalah dari sisi kamu. Jadi mungkin aku dengar kalian ada yang ingat tentang mantan. Mantan itu memang adalah mereka sudah tidak ada di hidup kita, tapi sering datang, melintas ke pikiran kita. Karena setan itu sangat senang gitu, sangat iseng dan pengen usil gitu tentang kehidupan kita. Meskipun rumah tangga kita baik-baik aja, kita harmonis sama suami kita, tapi
coba deh usilin bentar, dan Tuhan ngizinin itu. Kenapa? Karena dia pengen ngebalancing. Oh, that's good. Menyeimbangkan kehidupan kalian. Wah, 3 langsung. Oke. 8 of Swords. Kemudian the Star in reverse. 6 of Pentacles. Oke. Aku lihat beberapa kalian, aku nggak bisa bilang kalian salah pemikiran, nggak juga, tapi mungkin kalian beberapa orang di sini terlalu cepat untuk menilai sesuatu. Kalian masih dalam proses sebenarnya, tapi dengan apa yang kalian alami gitu, kalian langsung mengambil kesimpulan bahwa orang ini berniat jahat sama aku, segala macam. Apapun kondisi, apapun case yang kalian alami saat ini. Karena setiap orang, setiap istri punya case yang berbeda, tapi mungkin berkaitan dengan ipar atau mertua atau tetangga bahkan. Dan di sini kalian diminta untuk itu hanya illusion, itu hanya bisa dibilang rumor, bisa dibilang gosip. Nggak sesungguhnya itu yang terjadi. Untuk tahu suatu case atau suatu keadaan, kamu nggak bisa lihat dari satu sisi saja, tapi kamu harus lihat dari sisi lain. Kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang harus kalian lihat semua. Jadi di sini kalian diminta untuk 6 of Pentacles ini adalah tentang cinta juga, tentang love juga, tapi juga tentang keseimbangan. Jadi kalian minta untuk lebih seimbang dalam memaknai. Jadi lebih objektif lah, aku bilang seperti itu. Jadi jangan memihak satu sisi gitu loh. Jangan memihak satu sisi. Kalau kamu pengen hidup kamu harmonis, balance, tanpa menyakiti siapapun, tanpa menyinggung siapapun, apalagi jika kamu satu atap dengan orang lumayan banyak ya, maksudnya ada mertua kamu atau ada ipar-ipar kamu, coba untuk jangan memihak salah satu. Kamu harus objektif, karena bagaimanapun kamu di situ adalah menantu. Dan aku bukannya mau membuat jarak dalam kehidupan kamu, dalam kehidupan rumah tangga kamu, tapi bagaimanapun menantu itu adalah orang asing. Dan kamu datang ke rumah itu, ya kamu harus belajar untuk beradaptasi. Please 2 kartu aja. Wah, kayaknya banyak banget ya yang kalian pikirin, para istri. Mungkin yang nonton video kali ini lebih banyak para istri daripada para suami. Soalnya tadi terima kasih. Di pile, kok hampir sama ya? Di pile suami itu ya cukup banyak sih permasalahannya, tapi di sini aku lihat lebih banyak yang nonton, jadi mungkin sedikit lebih kompleks. Oke, 6 of Cups. 6 of Cups itu sebentar ya, aku mau nyalain AC bentar. 6 of Cups itu sebenarnya lebih banyak tentang tentang keseimbangan. Di sini aku lihat memang kalian memang banyak dituntut untuk lebih seimbang ya, lebih balance dalam bertindak, dalam berbicara. Karena sebagai istri, apalagi kalian yang tadi aku bilang tinggal sama mertua, itu memang banyak hal yang harus diperhatikan, yang harus kalian kontrol, kalau aku bilang. Tapi di sini juga aku melihat kalian beberapa juga ada punya mertua yang
perhatian. Dan karena aku lihat beberapa kalian, mungkin orang tua kalian salah satunya sudah tidak ada seperti itu, jadi mertua kalian seperti mengambil alih figur orang tua kalian di masa ini. Kemudian di sini juga aku lihat Six of Cups itu kehidupan kalian secara kalian sebenarnya, kehidupan kalian dengan suami kalian, dengan anak-anak kalian tuh harmonis. Jadi aku lihat anak-anak yang lucu, anak-anak yang baik, anak-anak yang cerdas gitu. Cerdas di sini tidak hanya secara akademi ya, tapi juga mereka anak-anak yang kreatif dan kalian mengajari anak-anak kalian dengan kasih gitu loh. Tadi di depan aku sudah bahas, aku lihat di sini beberapa ibu-ibu di sini, berapa kalian itu sudah paham, kalian sudah mengalami spiritual awakening, dan sebelum kalian menikah, kalian sudah menyelesaikan trauma, karma kalian, sehingga saat menikah sekarang kalian bisa membangun keluarga yang utuh gitu, yang teguh, yang kokoh gitu. Kemudian Wheel of Fortune tuh salah satu kartu yang seperti breakthrough gitu loh, kayak sesulit apapun hidup kamu sekarang, atau sejelimet atau sepelik apapun kehidupanmu sekarang, itu akan dirubah menjadi kehidupan yang kamu pengen. Kayak tadi aku lihat case-nya adalah kamu pengen banget pindah keluar dari rumah mertua kamu dan punya rumah sendiri. Oke, nggak apa-apa lah ngontrak gitu, tapi setidaknya punya rumah sendiri. Itu aku lihat ada cahaya di sana. Jadi mungkin belum mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi aku lihat suatu saat nanti suami kalian dan kalian juga melihat anak-anak kalian. Jadi suami kamu mempertimbangkan tentang pendidikan anak kalian dan juga mempertimbangkan perasaan kalian, dan dia berani memutuskan untuk punya rumah sendiri. Jadi dia mungkin, aku lihat di sini suami kamu anak pertama, jadi dia harus biasanya anak pertama laki-laki itu kan tinggal sama orang tua ya, meskipun setelah menikah. Tapi dia di sini berani untuk keluar. Jadi meskipun dia sudah menikah, dia tetap dekat sama orang tua. Jadi mungkin nggak terlalu jauh ya kalian dari rumah mertua kamu, tapi kamu punya rumah sendiri dan ya selamat gitu. Tapi sekali lagi semua butuh kesabaran gitu. Jadi untuk saat ini nikmati yang kamu alami sekarang. Nikmati kamu punya mertua, nikmati kamu punya ipar, nikmati segala proses itu. Kita akan ambil dari Walk Your Life Oracle untuk melihat kehidupan kalian sebagai istri. Spirit Guide Guardian Angels. Oke, dua langsung. The Ever Unfolding Rose. Crack open, it's happening for you, not to you. Ya, bener banget. Sebenarnya ini kayak summary gitu dari apa yang kita bahas tadi. Jadi kalian nikmati proses sekarang yang terjadi buat kamu sekarang. Ya, mungkin kamu, kenapa sih ini terjadi sama aku? Aku pikir kalau aku udah nikah hidupku bakal baik-baik aja, aku bakal bahagia, tapi kenapa ada masalah baru gitu loh. Mungkin beberapa kalian berpikir seperti itu, tapi itu terjadi itu demi kebaikan kamu. Selalu ubah mindset itu. Kalau kamu bisa merubah mindset itu bahwa
apapun yang terjadi dalam hidupku itu adalah untuk kebaikan aku. Maka saat kamu mendapatkan ujian, saat kamu mendapatkan challenge, kamu akan menjalani itu dengan lebih mudah. Oke, mungkin ujian itu semakin sulit, tapi cara kamu merespon, cara kamu handle itu dengan mindset bahwa ini semua terjadi untukku adalah demi kebaikanku. Tuhan mempersiapkan aku untuk kehidupan yang lebih baik. Maka kamu bisa menyelesaikan setiap challenge dengan bahagia, bukan lagi dengan marah-marah, bukan lagi dengan ngegrumble gitu loh. Kemudian Anna, grandmother of Jesus, seeding the light, laying foundation divine plan. Ya. Jadi dari kejadian semua ini yang kamu alami sekarang, entah orang ketiga, entah mertua atau ipar atau tetangga yang rese, semua itu ada rencana. Tuhan punya rencana di situ, dan aku nggak bisa kasih tahu rencana itu karena beberapa di antara kalian aku lihat ada yang nanti pindah negara, ada juga yang pindah kota. Mungkin itu salah satu tidak sengaja, atau mungkin kalian tidak sadar memanifestasi itu. Jadi mungkin kalian nonton drama atau nonton film atau nonton YouTube, kemudian nggak sengaja atau tanpa sadar, aku pengen hidup di negara itu. Nah itu aku lihat berapa kalian juga akan pindah negara suatu saat nanti ya. Dan dalam perjalanan kalian ini, dengan kesulitan apapun yang sekarang kamu hadapi, berumah tangga itu pasti punya permasalahan yang lebih kompleks pada saat waktu kita sendirian. Karena saat sendirian kita ya lebih mikirin diri kita sendiri, fokusnya kepada diri kita sendiri. Tapi sekarang kamu harus mikirin anak-anak kamu, suami kamu, orang tua kamu, orang tua dia. Dan keputusan apapun yang nanti kamu ambil, kamu harus objektif gitu. Jangan hanya memikirkan diri kamu sendiri, karena saat seseorang memutuskan untuk menikah, itu artinya dia siap untuk mikirin orang lain juga, nggak cuma diri dia sendiri. Oke, aku ambil satu kartu lagi. Ini manggil aku terus dari tadi. The Initiation. Oke, bener banget. Ya, mungkin saat ini aku lihat beberapa kalian merasa gelap. Di mana sih keluargaku ini akan aku bawa? Aku ingin rumah tangga yang aku bisa menjadi ratu di situ gitu. Karena ya kalau kita tinggal dengan mertua dan ipar, mungkin kamu belum bisa jadi ratu di situ. Bahkan ada yang merasa aku seperti babu atau seperti orang lain gitu loh, ini keluargaku tapi kenapa aku seperti orang lain gitu loh. Dan kalian tidak bisa bebas untuk mendidik anak kalian tidak bisa bebas untuk mengekspresikan emosi kalian tidak bisa bebas untuk masak bahkan gitu. Semuanya harus diatur. Tapi aku lihat proses ini, perjalanan ini adalah proses untuk kamu, perjalanan rute yang harus kamu jalani, sehingga ini kamu akan lihat cahaya, kamu akan lihat kehidupan yang lebih terang. Karena bayangkan kalau kamu tidak punya pondasi dan kamu nanti pindah ke luar negeri atau keluar kota, dan di situ kamu tidak punya siapa-siapa, ya kamu harus belajar dulu dari sekarang kan. Jadi jadikan omelan mertuamu atau sirikan mertuamu atau iparmu itu adalah sebagai training untuk kamu, pembelajaran atau sekolah gitu untuk kamu. Oke, itu aja kali ya untuk kalian para istri. Semoga ini membantu kalian. Aku kirimkan energi kasih untuk kalian semua. Bye bye.